Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Dia Saputri, absen 36 dari kelas 10C. Bakal ngajakin kalian buat belajar sekilas mengenai Kerajaan Jenggala. Ini dia materinya. Pada pembahasan materi kali ini, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang yang berupa penjelasan asal-usul nama dan juga pembagian wilayah. Yang kedua yaitu masa kejayaan, berupa raja yang memimpin dan juga perkembangan pemerintahan. Yang ketiga yaitu fase kehancuran yang berisi faktor kehancuran dan juga bukti peninggalan kehancuran. Dan yang terakhir yaitu bukti peninggalan yang berupa candi, prasasti, dan juga dokumen tertulis. Masuk yang pertama, ke latar belakang. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada tahun 1042. Kerajaan ini merupakan hasil pembelahan dari Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Kata Jenggala berasal dari bahasa Sanskerta Jangala yang berarti kasar dan gersang. Meskipun kata Sanskerta itu merujuk pada tanah kering, telah dikemukakan bahwa penafsiran Inggris India menyebabkan konotasinya menjadi sekumpulan belukar berbelit-belit yang lebat. Nama Jangala juga diperkirakan berasal dari kata Hujung Galuh atau disebut Jung Yalu berdasarkan catatan Tina pada tahun 1225 di buku Yu Fanzi yang ditulis oleh Zhao Rugua. Pada masa kerajaan Medang dan Kahuripan, Hujung Galuh dikenal sebagai pelabuhan. Kemungkinan terletak di daerah Canggu, Jetis, Mojokerto. Sumber otentik yang dapat dipakai sebagai dasar acuan yakni Prasasti Kamalakyan. Prasasti Kamalakyan adalah sebuah prasasti yang dibuat Raja Airlangga pada tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Airlangga, sejak kerajaan berdiri, Sang Ramawijaya menjabat sebagai Rakyan Mahamantri alias Putri Mahkota. Gelar lengkapnya ialah Rakyan Mahamantri Ihino Sang Ramawijaya Dharma Prasada Utunggadewi. Nama ini terdapat dalam Prasasti Cano pada tahun 1021 sampai Prasasti Turun Hyang yang pertama pada tahun 1035. Pada Prasasti Punjangan pada tahun 1042, nama pejabat Rakyan Mahamantri sudah berganti menjadi Sri Samarawijaya. Saat itu pusat kerajaan sudah pindah ke Daha. Berdasarkan cerita rakyat, Sang Ramawijaya mengundurkan diri dari tahta Kahuripan dan turun menjadi bertapa di Gunung Penjangan bergelar sebagai Dewi Kili Suci. Kerajaan Jenggala dilahirkan sebagai pecahan kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga dengan bijaksana membagi wilayah kekuasaannya untuk kedua putranya. Ibu kota kerajaan Jenggala berada di Kahuripan yang terletak di lembah Gunung Penanggungan, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, Jawa Timur, dengan menjadikan Kalimas dan Kaliporong sebagai pintu gerbang kerajaan pada saat itu. Nah, pada akhir November 1042, Raja Airlangga terpaksa membagi dua wilayah kerajaannya untuk putranya, yaitu Sri Samarawijaya menjadi Raja Wilayah Panjalu di sebelah barat yang terpusat di ibu kota baru, yaitu Daha. Sedangkan Mas Panji Grasakan menjadi Raja Wilayah Jenggala di sebelah timur yang berpusat di ibu kota lama, yaitu Kahuripan. Pada masa kejayaan, di bawah masa pemerintahan Mapanji Grasakan yang memerintah pada tahun 1042 Masehi, mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan kerajaan Kediri. Perekonomian Jenggala tumbuh lebih pesat. Kerajaan Jenggala memiliki daerah lumbung padi terbesar di masanya. Tentunya, kesuksesan tersebut tidak terlepas dari peran Mas Panji Grasakan yang pandai mengatur pemerintahan dan aktif melakukan diplomasi ke berbagai wilayah. Perkembangan kerajaan Jenggala dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Diketahui, kerajaan ini memiliki pusat pemerintahan, pusat militer, fasilitas umum, dan memegang kendali pada perkembangan bandar dagang di aliran Sungai Porong. Jenggala menguasai sungai bermuara termasuk bandar dagang di Sungai Porong,
bandar dagang di Sungai Porong menjadikan Kerajaan Jenggala dikenal luas. Bandar dagang di Sungai Porong ini merupakan pelabuhan besar di masanya, dengan pajak murah dan kantor dagang berjejer dari palawija, emas, gading, perak, dan kerajinan tangan yang disukai orang Arab. Bandar dagang di Sungai Porong milik Kerajaan Jenggala kerap kali didatangi juga pedagang-pedagang asal Cina, Afrika, Thailand dengan mengimpor beras, kayu, cendana, kayu gaharu, dan bunga-bunga kering seperti kenanga dan melati. Melalui bandar dagang di Sungai Porong inilah nama Kerajaan Jenggala dikenal luas. Bahkan, bandar dagang ini menjadi yang terbesar setelah Bandar Sriwijaya di Sumatera Selatan kala itu. Memasuki fase kemunduran, hal inilah yang akhirnya memicu perselisihan dengan Kerajaan Kediri yang didirikan oleh Sri Samarawidjaya atas pembagian kekuasaannya oleh sang ayah yaitu Raja Airlangga. Kerajaan Kediri dan Jenggala pada awalnya memiliki hubungan yang sangat erat. Namun, pada perkembangannya, keduanya justru terlibat perselisihan karena Kerajaan Kediri yang ingin menguasai Kerajaan Jenggala. Mapanji Grasakan wafat pada tahun 1052. Penggantinya yaitu Raja Mapanji Alanjung Ahyes yang berkuasa pada tahun 1052 hingga 1059. Memindahkan pusat pemerintahan ke Lamongan mengalami kemunduran. Kemudian, Raja Samaratsaha adalah raja ketiga dan terakhir dari Kerajaan Jenggala. Namun, karena serangan Kerajaan Kediri yang terus-menerus tak bisa terbendung, membuat kejayaan Kerajaan Jenggala akhirnya lenyap di telan bumi. Pada tahun 1135, menurut Prasasti Ngantang, Kerajaan Jenggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jayabaya atau Raja Kadiri. Sejak saat itu, wilayah Jenggala dipersatukan dengan Panjalu oleh Jayabaya dan menjadi wilayah Kerajaan Kadiri. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Jayabaya dan ditulis menggunakan aksara dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Di dalam Prasasti Ngantang terdapat sebuah keistimewaan, yaitu pada bagian atas prasasti terdapat bidang persegi 4 dengan adanya tulisan dengan huruf Kadiri kuadrat yang besar melintang di tengah dengan cap kerajaan bergambar Narasinga berupa sebuah semboyan yang berbunyi Panjalu Jayati atau yang berarti Kadiri menang. Kemudian, bukti peninggalan sejarah. Yang pertama, Candi Prada. Candi Prada terletak di Dusun Reno, Pencil Sidoarjo. Candi ini merupakan peninggalan dari Empu Baradah dan dipercaya dibangun sebagai sarana pemujaan terhadap Sang Hyang Batara Ismaya atau Batara Kartika. Namun, bangunan candi ini mengalami kerusakan pada tahun 1965 akibat ulah warga setempat. Yang kedua yaitu situs tumpukan batu bata yang terletak di Urang Agung, Kabupaten Sidoarjo. Situs ini berupa tumpukan batu bata kuno yang diduga merupakan sisa-sisa bangunan kuno. Namun, tidak ada penelitian lebih lanjut mengenai situs ini karena masih terbatas. Dan yang ketiga yaitu situs sumur kuno yang terletak di PP Tambak, Kabupaten Sidoarjo. Situs ini terdiri dari beberapa sumur kuno yang terbuat dari batu bata. Sumur-sumur ini diperkirakan berasal dari masa kerajaan Majapahit dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat pada saat itu. Peninggalan prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Turun Hyang pada tahun 1044 Masehi. Prasasti ini merupakan piagam pengesahan anugerah dari Mapanji Grasakan pada tahun 1044 kepada penduduk desa Turun Hyang. Anugerah ini diberikan karena kesetiaan dan bantuan mereka kepada Kerajaan Jenggala dalam melawan Kerajaan Kadiri. Prasasti ini menjadi bukti bahwa pembagian kerajaan oleh Raja Airlangga tidak serta-merta menyelesaikan konflik kekuasaan antara kedua putranya, Samarawidjaya dan Mapanji Grasakan. Yang kedua yaitu Prasasti Banjaran pada tahun 1052 Masehi yang terletak di daerah Kabupaten Tuban. Prasasti ini merupakan salinan dari prasasti tahun 1052 Masehi yang disalin ulang pada tahun 1336.
Prasasti ini menyebutkan Raja Sri Maharaja Mapanji Alanjong Ayes memberikan anugerah kepada rakyat Banjaran berupa status pendidikan bagi desa Banjaran. Prasasti ini menyebutkan Raja Sri Maharaja Mapanji Alanjong Ayes memberikan anugerah kepada rakyat Banjaran berupa status pendidikan bagi desa Banjaran. Dan yang ketiga yaitu Prasasti Sumengka pada tahun 1059 Masehi yang terletak di daerah Sumengko, Jatirejo, Mojokerto. Prasasti ini berisi tentang penetapan kembali Tanah Sima dan batas-batasnya. Tanah Sima merupakan tanah yang dibebaskan dari pajak karena dianggap suci dan memiliki fungsi. Dan yang terakhir yaitu Prasasti Kambang Putih pada tahun 1050 Masehi yang terletak di daerah Kabupaten Tuban. Prasasti Kambang Putih ditemukan di daerah Tuban, namun kondisi prasasti ini tidak lengkap dan sulit untuk dibaca secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu source atau sumber materi di bawah ini berupa link atau tautan website yang bisa dikunjungi. Sekian materi yang dapat aku sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you guys.